Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Sehingga kualitasnya menjadi turun hingga ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk pencemaran yang paling sering ditemui saat ini adalah pencemaran sampah. Konsumsi sampah di Indonesia setiap harinya semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah produk makanan serta pola konsumsi masyarakat. Yang diketahui bahwa masih banyak masalah sampah yang seakan menjadi hal yang ditakuti bagi masyarakat. Sampah sendiri merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Bahkan, salah satu permasalahan yang sangat serius, diperkirakan 130.000 ton sampah dihasilkan per harinya di Indonesia. Masalah ini semakin besar akibat seiring dengan makin banyaknya penggunaan barang-barang yang sangat sulit diuraikan oleh tanah. Pada umumnya, sampah dibagi atas dua jenis, yaitu sampah organik dan non-organik. Kedua jenis sampah tersebut perlu adanya pengelolaan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan ditinjau dari jenis kelamin dan daerah asal, menyatakan bahwa 47% mahasiswa membuang sampah sembarangan. Dan kebanyakan dari mahasiswa tersebut belum mampu memisahkan antara sampah organik dan non-organik dengan baik. Padahal, sampah tersebut ada yang mampu diurai dan ada yang sulit untuk terurai. Ini membuktikan bahwa kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Banyak dari masyarakat yang asal-asalan dalam membuang sampah, tanpa mempedulikan jenis sampah yang dibuang. Sampah organik dibuang ke tempat sampah non-organik, begitupun sebaliknya. Hal seperti ini akan membuat petugas kebersihan kesulitan dalam mengangkut sampah dan memisahkan kembali sampah karena bercampur aduknya antara sampah Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah sebuah alat pengolah sampah yang lebih efektif. Alat ini bernama EPS, alat pemisah dan penghancur sampah berbasis mikrokontroler dalam menanggulangi permasalahan sampah. EPS merupakan terobosan teknologi dalam menjaga kebersihan lingkungan. EPS dirancang karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. EPS memisahkan sampah yang masuk ke dalam tempat sampah secara otomatis sesuai jenisnya. Kemudian dihancurkan. Hasil hancur tersebut kemudian diangkut oleh petugas kebersihan untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tujuan utama EPS untuk mempermudah masyarakat dalam membuang sampah, kemudian untuk mempermudah petugas kebersihan dalam memilah sampah, dan dapat menghasilkan produk olahan baru dari sampah yang memiliki nilai jual. Dengan adanya EPS, diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Efektivitas penggunaan EPS dibutuhkan suatu perbandingan antara EPS dengan tempat sampah konvensional yang telah ada. Sampah konvensional. Yang pertama, tidak ada pemilahan sampah secara otomatis. Pemilahan hanya dilakukan oleh petugas kebersihan. Kedua, pengoperasiannya yang seperti biasa. Ketiga, waktu bagi petugas kebersihan dalam memilah sampah menjadi lebih lama. Dan yang keempat, tenaga yang harus dikeluarkan petugas kebersihan. Sedangkan untuk EPS yang pertama, pemilahan sampah dikontrol secara elektronik atau otomatis. Kedua, pengoperasiannya yang cukup mudah. Tiga, waktu bagi petugas kebersihan dalam memilah sampah menjadi lebih cepat. Keempat, dapat menghemat tenaga petugas kebersihan dalam membersihkan sampah. Kelima, diprediksi akan meningkatkan produktivitas dalam menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat dari EPS adalah: pertama,
dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan, terutama masalah sampah. Selain itu, dengan adanya inovasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang teknologi terbarukan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bagi petugas kebersihan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja mereka dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hasil pengelolaan bubuk sampah yang telah dihancurkan di dalam tempat sampah dapat diolah kembali dan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Masukkan ke dalam tempat sampah. Sampah melewati lubang input, kemudian masuk ke tempat sensor ultrasonik berada. Sensor ultrasonik akan mendeteksi bahwasanya ada sampah yang jatuh, sedangkan sensor ultrasonik dan proximity mendeteksi jenis sampah, apakah sampah organik atau non-organik. Setelah hancur, sampah jatuh ke bawah dan masuk ke wadah penampung. Sampah yang telah hancur, baik organik dan non-organik, berada di wadah penampung masing-masing, kemudian akan diambil setiap harinya oleh petugas kebersihan dan akan dikirim ke tempat pengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna.